Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Semoga teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam setiap aktivitas sehari-hari kita semua. Oke teman-teman semua, di kesempatan ini kita akan membahas tentang doa dan amalan yang akan mendekatkan kita pada jodoh kita. Berbicara masalah rezeki, umur, dan jodoh merupakan hal yang sudah diatur oleh Allah. Artinya, hal tersebut tidak akan mungkin tertukar. Sebagai seorang muslim yang beriman, tugas kita hanyalah mengupayakan, berusaha, dan berdoa agar senantiasa diberikan jalan oleh Allah. Lantas apa doa meminta jodoh? Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai sepasang jodoh. Artinya Allah sudah menyiapkan manusia berpasang-pasangan. Kita hanya bisa memanjatkan doa, meminta jodoh agar Allah segera mempertemukan kita dengan belahan jiwa kita. Berikut adalah doa-doa yang bisa kita panjatkan untuk meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran. Doa yang pertama yang bisa kita panjatkan adalah surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penenang hati." Kemudian ada juga di surat Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Juga ada di beberapa surat yang lain. Dan berikut adalah amalan mempercepat datangnya jodoh. Selain membacakan doa-doa yang sudah dijelaskan tadi, adapun terdapat amalan-amalan yang dapat teman-teman semua lakukan untuk mempercepat datangnya jodoh. Tentunya dengan penuh harapan kepada Allah, ikhlas, dan selalu bertawakal. Berikut adalah beberapa amalan yang dapat teman-teman semua lakukan. Pertama, mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain mendapatkan pahala yang luar biasa, sholat tahajud juga dapat melanjutkan dengan membaca doa, meminta jodoh karena termasuk dalam satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi, pertama kita sholat tahajud, setelah melaksanakan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan doa-doa yang sudah tadi kita bahas. Berikutnya yang kedua, mengerjakan sholat hajat. Sholat hajat merupakan sholat sunat yang dilakukan saat memiliki keinginan yang ingin segera tercapai. Ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah doa agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan sholat hajat, ini merupakan salah satu bentuk kesungguh-sungguhan kita memohon, meminta, berharap, merayu Allah agar apa yang menjadi keinginan kita perihal jodoh khususnya bisa Allah kabulkan dalam waktu yang dekat. Kemudian amalan yang ketiga, menjaga wudhu. Selain dapat terbebas dari hadas kecil, hal ini juga dapat seseorang menjaga diri dari melakukan hal-hal yang berpotensi negatif dan menjurus kepada dosa. Selain itu, sering berwudu akan membuat wajah terlihat selalu segar, berseri, dan tidak kusam. Artinya ada suatu hal yang kita rutinkan, yang kita kerjakan, baik itu secara ruhiyahnya maupun secara fisiknya. Kalau tadi sholat tahajud, sholat hajat, lebih kepada ruhiyah kita. Kemudian fisiknya pun dengan menjaga wudhu itu akan
memperbaiki ataupun merawat penampilan fisik kita. Berikutnya, memelihara sholat wajib karena merupakan ibadah yang paling utama. Apalagi jika selalu dilakukan secara berjamaah, maka akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, akan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang sering beribadah kepadanya. Lalu yang berikutnya adalah menjaga silaturahmi. Dengan bersilaturahmi, karena selain akan memanjangkan kasih sayang kepada sesama, bisa saja jodoh yang baik akan dipertemukan melalui silaturahmi tersebut. Silaturahmi bisa menjadi banyak ajang hal. Salah satunya kita dengan bersilaturahmi bisa bertemu dengan banyak orang, bisa mendapatkan rekomendasi meskipun kita tidak memintanya. Banyaklah teman-teman semua, ketika seseorang dipertemukan ataupun menjalin sebuah hubungan baik dengan temannya, kemudian itu bisa menjadi jembatan dia menemukan jodohnya lewat temannya, lewat saudaranya, atau siapapun itu. Berikutnya adalah berserah diri dan tawakal. Setelah mengerjakan amalan-amalan tersebut, serahkan kembali semuanya keputusan kepada Allah. Karena semua yang terbaik menurut seseorang belum tentu baik menurut Allah. Artinya, ketika kita sudah melaksanakan doa, sudah mengikhtiarkan, mengamalkan amalan yang dicontohkan, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah tawakal, memasrahkan semuanya kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kita bayangkan, seindah apapun rencana kita, sehebat apapun rancangannya, sungguh keputusan Allah adalah yang terbaik, sebaik-baiknya keputusan untuk kita sebagai makhluk yang begitu banyak kekurangannya. Mungkin itu saja teman-teman semua hal terkait doa dan amalan mempercepat bertemu dengan jodoh yang bisa kita sampaikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan apa yang menjadi tujuan teman-teman semua, dipermudah dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video ini, bermanfaat, silahkan untuk like, kemudian meng-share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.